Korps Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah unit atau korps tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB termasuk satuan elit dalam jajaran Kesatuan Polri. Ditinjau dari tanggung jawab dan ruang lingkup tugas pokoknya, BRIMOB tergolong sebagai sebuah unit paramiliter negara. Dengan kekalahan Jepang, Tokubetsu Keisatsutai berubah nama menjadi Polisi Istimewa dan turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945, di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1, Muhammad Yasin, memproklamasikan kedudukan kepolisian. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pasukan polisi istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin melakukan pertempuran melawan musuh yang kini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 14 November 1946 secara resmi membentuk Mobile Brigade sebagai ganti pasukan polisi istimewa. Pembentukan Mobrig ini dimaksudkan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan terhadap kudeta. Dengan berbagai perjuangan yang telah dilakukan, pada tanggal 14 November 1961, bersama dengan dianugerahinya Pataka Nugraha Cakantiana Utama oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan, Mobile Brigade berganti nama menjadi Brigade Mobil. Untuk mewujudkan postur BRIMOB Polri yang profesional, bermoral, modern dan patuh hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat agar mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan mengedepankan kemitraan untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri, maka Korps BRIMOB mengampu misi di dalam tubuhnya. Berdasarkan perubahan peraturan Presiden serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian, kini BRIMOB menjadi besar melalui perkap yang baru. Korps BRIMOB membawai pasukan pelopor dan pasukan gegana yang dikomando oleh masing-masing komandan pasukan dengan pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal Polisi. Pasukan gegana di bawah Dankor BRIMOB Polri menjadi unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi penindak gangguan Kamtipmas berkadar dan berintensitas tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror, serta pemberian bantuan teknis fungsi gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Bertugas sebagai penindak gangguan Kamtipmas, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan perlawanan teror, serta pembebasan sandera. Berkemampuan menjinakkan bom guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak atau bom. KBR memiliki kemampuan khusus dalam menangani bahan berbahaya seperti bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang akan mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian, serta bantuan teknis yang merupakan fungsi gegana dalam penindakan gangguan Kamtipmas. Satbantek terdiri dari Detasemen Bantuan Taktis dan Detasemen Pengembangan. Pasukan pelopor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankor BRIMOB Polri dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, atau bantuan penanggulangan bencana dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan unit militer untuk bertahan dan bertempur di kawasan hutan dengan menggunakan taktik serangan kilat dalam melumpuhkan musuh dengan jumlah besar
yang sedang kehilangan arah dan tidak mengenali medan. Bertugas untuk mengatasi aksi demo anarkis massa serta kerusuhan. Satuan Anti Anarkis, unit satuan khusus bermotor guna membantu pasukan huru hara dalam menangani aksi demo anarkis yang mengancam perusakan fasilitas umum dan jiwa seseorang. Bertugas melakukan pencarian dalam rangka penyelamatan jiwa dan benda, terutama pada lokasi yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, Brimob juga memiliki 2 satuan tugas untuk menjalankan perannya, yaitu Satuan Latihan Korp Brimob yang bertugas menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, pemeliharaan, dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu dengan jajaran Korp Brimob Polri, serta melaksanakan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait. Satuan Intel Korp Brimob yang bertugas melaksanakan bidang manajemen intelijen, meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan benda. Dengan semboyan, sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Brimob selalu siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Polisi Republik Indonesia.